Businessman Opinion. Mitra bisnis, meskipun pemerintah sudah mengajukan RUU perampasan aset ke DPR, namun DPR belum akan membahasnya di masa sidang sekarang. Alasannya, masih ada mekanisme yang belum rampung di parlemen. Padahal harapannya RUU perampasan aset ini bisa membuat jera para koruptor dan mencegah orang korupsi. Apa komentar Anda mengenai penundaan pembahasan RUU perampasan aset oleh DPR ini? Silakan 633-9160, 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924. Saya tidak tahu lembaga tertinggi di Indonesia kok nggak mendukung ya. Ada apa di dalamnya? Apakah di dalamnya di situ banyak yang korup? Ya itu aja sih. Kalau dia tahu dia tuh diangkat oleh rakyat, ya seharusnya dia tuh bekerja untuk rakyat. Menerima gaji kok, gaji tunjangannya super besar. Kerjanya apa? Undang-undang perampasan hasil korupsi ya itu memang masih pro dan kontra. Tapi sebenarnya yang kontra itu sih lebih ke wakil rakyat sih. Karena mereka ya inilah wakil rakyat kita, wakil rakyat negara Indonesia tercinta seperti ini ya. Ternyata ada beberapa yang partai-partai yang tidak mau menandatangani sampai isu undang-undang ini belum rampung. Padahal sih seharusnya undang-undang itu bisa disegerakan difungsikan ya. Karena mereka takut harta-hartanya dikembalikan lagi ke negara. Mungkin itu sih pendapat saya. Mudah-mudahan Indonesia lebih baik lah. Wakil rakyat seperti ini kayaknya sudah tidak perlu lagi dipilih di kemudian hari. Takut senjata makan tuan. Undang-undang akan diundur sampai kapan? Ya gitulah DPR. Takut keinjek tai ya, takut belakangan. Tapi tetap ya, istilahnya kertas nggak bisa tutup api kan, kebakar. Nanti lihat aja. Nah, kalau Tuhan adil, ketangkep semua. Gundul-gundul Pacul. Aku dengar waktu itu kan ada statement Bambang Pacul. Tergantung dah. Ada ini kan, bos-bos-bosnya atau yang nurut. Ya toh katanya sama Pacul itu gundul-gundul Pacul tuh ya. Yang di lobby di bos-bosnya lah ya. Ya itu sih kita kalau bahas lebih dalam lagi ya. Jadi emang sistem di parlementer kita emang banyak celahnya gitu. Jadi sekelas Presiden Jokowi pun sebenarnya tidak bisa berkutik gitu. Karena kalau misalnya biarpun dia setuju, dia pun nggak bisa apa-apa karena undang-undang disahkan oleh MPR DPR dulu ya gitu. Dan itu kan udah fraksi dari partai mana gitu. Jadi sebenarnya emang udah rusak sistem dari pemilihan legislatif, eksekutif itu udah rusak, udah istilahnya corrupt gitu. Jadi mau sampai kapanpun sih kayaknya emang susah, mesti ada terobosan baru atau revolusi atau apa gitu. Karena mau kita udah istilahnya zaman reformasi dan lain-lain masih sama gitu loh. Malah mungkin makin parah sekarang gitu. Dulu kan zaman Pak Harto kan, kalau ketemu yang pemimpin yang mungkin bagus, anak buahnya bagus, seperti negara komunis gitu ya, atau yang negara apa gitu, kayak Korea, kalau tegas semua takut bawahnya gitu. Jadi emang kayak sulit kayaknya, sampai langsung 3 turunan juga susah gitu. Iya, nggak apa-apa, ini berita baik. Yang penting pemerintah udah sodorin. Ya toh. Ini komisi berapa ya? Komisi hukum ya? Komisi 8 atau komisi berapa ya? Nggak tahu. Ini saya kira tentulah mereka nggak bisa apa-apa. Itu ketua partai itu mereka mesti berembuk dulu. Baru nanti dia punya petugas-petugas yang di DPR RI itu baru bekerja. Kalau mereka belum ada membaca situasi ini, karena rancangan undang-undang ini kan rancangan undang-undang yang sapu jagat ini. Rancangan undang-undang pamungkas. Kita belum tahu masih isinya seperti apa. Mungkin ada yang dibolong-bolongin apa-apa, kita nggak tahu ya. Tetapi saya kira nggak apa-apa. Nah, kalau DPR masih menunda, ya sekarang tugas kita
mendesak supaya DPR harus cepatnya kita desaklah. Tentu mereka perlu waktu untuk melakukan mungkin bargaining dan lain-lain ya. Tetapi saya pikir tetap saya anggap ini yang terbaik di antara yang tidak baik. Minimal ada kemajuan. Karena langkah ini saya yakin mereka-mereka yang dulu uangnya udah di tax amnesty dan lain-lain, mereka akan berpikir ulang. Setelah ini akan semakin sempit. Termasuk yang punya rencana untuk melakukan tindakan korupsi ke depan itu akan semakin sempit. Jadi saya pikir sekali ini kita berhasil mendesak pemerintah untuk menyerahkan. Sekarang ini kita juga desak DPR untuk segera membahas satu isu, kalau bisa Pak Seven dilontarkan. Ini komisi berapa yang dari fraksi mana, partai mana yang kalau mereka semangat untuk membahas, suara mereka akan semakin tinggi nanti di Pilpres tahun depan. Makan ubi rambat sama ketupat bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Kenapa sih cepat-cepat buru-buru amat kan gitu. Cuma saya menghimbau nih, mengajak atau menyerukan kepada mahasiswa, cobalah bangkit, ini kesempatan Anda untuk memperbaiki sebutan mahasiswa menjadi benar-benar mahasiswa. Ayo ajak supaya cepat itu tidak ditunda-tunda. Perannya sekarang mahasiswa ini ya. Terima kasih. Hello buat masyarakat Indonesia. Karena kita sendiri yang memilih demokrasi, makanya tuh makan tuh demokrasi. Kalau nggak cerdas, jangan makan demokrasi. Kalau demokrasi, maka harus cerdas. Cerdas dikibulin, karena demokrasi semuanya ada hitung-hitungan uang. Komisi 3 tidak akan membahas karena sebentar lagi sudah pileg, dan pileg nanti bulan Februari. Jadi ya bye-bye untuk periode sekarang. Kalau alasannya adalah belum di setting down, datanya belum diperiksa bla 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 dan sebagainya, sebenarnya rancangan undang-undang ini sudah mulai tahun 2010. Jadi sudah 13 tahun mangkrak. Aneh kalau alasannya seperti itu. Artinya toh bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Tinggal tunggu dulu fulusnya setor berapa banyak. Kalau fulusnya banyak, maka undang-undangnya dibahas. Bahasnya kemana? Ke ketum-ketum partai. Makanya kalau nanti pileg pilpres, pilihlah partai, nggak usah banyak-banyak, dan pilih partai yang mau mengusung anak-anak muda. Jadi perubahan itu bukan perubahan cuman retorika, tanggal lahirnya sendiri pun lupa. Makasih. Ya, kalau kan katanya Pak Presiden itu ada kekhususannya. Kayak Omnibus Law aja kan bisa tanda tangan dulu sebelum disahkan sama DPR. Bikin peraturan pemerintah atau peraturan presiden gitu ya. Saya rasa Pak Jokowi boleh coba tuh seperti yang Omnibus Law. Bikin dulu peraturan presidennya atau apa gitu. Dia jalanin dulu. Kan Pak Jokowi didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Jangan takut gitu. Kalau takut ya sampai kapanpun urusannya nggak bakal beres. Apalagi kalau nanti tahun 2024 yang kepilih presidennya bukan yang tipenya kayak Pak Jokowi. Lalu lebih kacau lagi tuh. Terima kasih. Menurut saya ini tergantung politik will ya, niat daripada para perancang dan pembuat undang-undang. Sampai di mana atau seberapa besar sih sebetulnya perhatian mereka terhadap pembasmian korupsi dan koruptornya di Indonesia. Kalau mereka memang benar-benar serius, tentunya rancangan undang-undang dari perampasan aset ini akan segera disahkan dan diberlakukan, dan bukan sebaliknya. Dan ini memang di negara kita memang sepertinya koruptor tuh seperti raja kecil di negara kita. Jadi mulai dari bisa buron-buron, beda ya orang miskin kalau udah maling jemuran atau apa gitu nggak bisa buron karena jemuran murah harganya. Kalau yang koruptor gede-gedean uangnya banyak bisa disawar-sawar dulu tuh sama para penegak hukum atau imigrasi, jadi bisa buron-buron dulu misalkan seperti itu kemungkinannya. Jadi terlihat jelas lagi buron, setelah ditangkap dia hukumannya ringan, bahkan bisa dapat remisi dan bebas bersyarat. Penjara pun
kadang-kadang fasilitasnya masih bagus daripada yang maling ayam ini. Jadi penegakan hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kemungkinan itu tandanya. Ya, bilang tadi kalau undang-undangnya disahkan ada potensi untuk mencegah korupsi. Nah itu dia, makanya nggak disahkan. Nanti habis dikorupsi hartanya diambil bagaimana? Jadinya berabe dia. Makanya hukuman berat juga untuk koruptor nggak dihukum-hukum kan, nggak berat. Semuanya enak-enak semua kan. Nah itu dia, makanya susah kalau undang-undang yang ngesahin anggota DPR. Bukannya presiden juga harus yang bersih. Menurut saya begini, kita jangan terlengah. Ini kan akan pilkada dan pilpres. Kita tandain orang-orang yang udah duduk di DPR sekarang, DPR dan walaupun DPRD, tidak akan kita pilih untuk yang akan datang. Tandain mereka itu. Karena sebab mereka itu tidak mau approve undang-undang pembuktian terbalik atau kita harta koruptor, karena mereka sendiri yang pelakunya, begitu loh Mbak. Jadi untuk yang akan datang, saya himbau masyarakat rakyat Indonesia jangan pilih, lihat wajahnya, kita pilih aja anak-anak muda yang sekarang lagi banyak itu yang mau caleg kan. Jangan lagi pilih yang udah berapa 10 tahun, 15 tahun, yang tua-tua, yang udah lama, yang begitu tidak akan menyuarakan suara rakyat. Dia menyuarakan kepentingannya sendiri. Simpel aja. Masa jeruk makan jeruk gitu. Itu aja sih. Makasih. Dilema kita seperti itu dari zaman dulu ya, kebenturnya anggota dewan itu kan juga mereka cari objeknya kan di situ. Kalau nggak kena dia, kalau RUU disahkan nanti keluarganya yang kena atau anaknya suatu hari ikutin jejak bapaknya jadi anggota dewan kena juga. Itu banyak pertimbangan. Memang nih negara ini udah negara obat ini negara ini. Ya, makasih. Tapi ini kepentingan masyarakat. DPR kan sebentar lagi mau pemilu, butuh amunisi. Kalau undang-undang ini disahkan, nanti juga dia cari uangnya kedar juga kan. Bisa nggak kepilih lagi karena kan DPR sekarang kan amunisinya amunisi uang, bukan amunisi kinerja. Mestinya kan kalau kepengen dipilih lagi kan harus turun ke masyarakat. Di masyarakat itu nanti kan bisa menilai manfaatnya ini orang di sini. Gitu. Jadi selama ini kan musimnya bagi-bagi uang, pemilu bagi-bagi uang, suruh noblos, bagi-bagi sembako gitu kan, teorinya begitu. Itu kan membutuhkan uang banyak. Jadi kalau itu disahkan nanti kepentingan DPR itu yang terganggu bersama partai politik. Makasih. Ya, ini bisa dibilang cerminan DPR ya, gimana kinerjanya yang dibilang sama orang gak maksimal ya. Ini yang real gitu loh. Kenapa dia mesti menunda gitu loh? Alasannya yang dengan berbagai alasan bilang parlemen lah apalah segala macam. Karena ya itu ada indikasinya dari mana ya mau pemilu tahun depan dia mau dananya dengan cara sekarang ya kan, kalau itu disahkan maka dia akan kena semua tuh. Dari dulu DPR memang bukan bekerja untuk rakyat, bukan, dan mereka bekerja untuk dirinya sendiri maupun golongannya. Jadi lebih baik kalau misi negara yang bagus, yang seperti yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, Indonesia harus dirubah, nggak perlu ada DPR. Terima kasih. Ya kalau kita lihat di TV itu kan kayaknya kalau ngomong itu seakan-akan udah jadi paling benar gitu loh. Cuman ya begitu dihadapin pada RUU ini kayaknya diem gitu loh, kayak diperlambat gitu loh. Ya nggak tahu deh mau negara ini gimana. Oke, makasih. Mengenai masalah DPR membahas undang-undang itu ada kendala di mana kan kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti kalau masalah korupsi ini kan sudah termasuk emergensi ya. Di mana-mana
kita tahu sendiri siapa itu pemimpin, hampir semuanya terlibat, baik BUMN, petinggi BUMN, menteri, DPR juga ada, ya toh. Siapa aja kan ini, termasuk polisi juga mungkin juga ada. Ya maaf ya, ini karena ini kita dengar di berita apa semua kan memang realitasnya seperti itu. Nah ini kalau korupsi ini kan juga menurut saya termasuk kejahatan yang terorganisir, ya. Jadi kejahatan luar biasa. Jadi harusnya tahulah DPR tuh sebagai wakil rakyat ya harusnya kalau memang mau maju tahu yang harus dilakukan itu apa. Mereka kan juga orang-orang terhormat dan berpendidikan tinggi ya, dan yang orang asal dicomot, asal ini ya. Itu aja sih komentar saya. Jadi harusnya tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang terbaik untuk bangsa ini. Ya, saya kira ini mengecewakan ya. Saya tahu ada beberapa minggu lalu kalau tidak salah ada beberapa elemen masyarakat ikut berdemo di depan DPR untuk menuntut ini segera dibahas gitu ya. Ini adalah momen kita akan menilai dari praksi-praksi mana saja, partai-partai apa saja yang mengharapkan itu ditunda itu. Sebenarnya nggak perlu ditunda-tunda itu, nggak ada alasan yang harus ditunda. Karena ini sudah lama sekali ya, sudah bertahun-tahun ya. Ini adalah momen di mana kita tunggu-tunggu. Kalau memang betul-betul serius kita untuk memberantas korupsi, maka undang-undang perampasan aset koruptor ini harus segera dibahas dan disahkan. Ya, jadi kita harus mendesak terus. Saya berharap kemarin yang sudah aktif untuk mendesak itu akan kembali untuk ke depan DPR itu untuk mendesak agar segera dibahas. Itulah salah satu kekurangannya demokrasi ya, tidak seperti di Cina. Kalau seperti sistem di Cina itu langsung hukumannya berat untuk koruptor. Nah di Indonesia itu rancangan undang-undang yang merugikan koruptor itu selalu ditunda-tunda pembahasannya karena banyak oknum dalam DPR juga koruptor. Kalau ada undang-undang yang menguntungkan koruptor, misalnya setiap anggota DPR, DPRD dan DPD yang korupsi tidak usah dihukum, mereka kebal dari hukum, pasti tepat-tepat undang-undang itu disahkan dan diloloskan oleh DPR. Jadi DPR itu selalu menginginkan undang-undang yang menguntungkan koruptor karena mereka juga banyak anggota DPR yang korup. Terima kasih. Baik, mitra bisnis kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.